Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, tanam bunga di dalam vas, diairin sampai basah. Pasang telinga biar jelas, dengerin ada tausiah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Sadaqallah. Baik Bapak Ibu ya, udah 2 pertemuan nih nggak ketemu ya, rindu juga nih saya nih. Jadi kita masih lanjut surat Al-Baqarah ayat 255 ya, bagian yang keempat. Kemarin bagian ketiga, sekarang bagian keempat ya. Kalau kemarin kan udah dibahas secara ya, kata per kata ya. Sekarang fadilah atau keutamaan dari ayat kursi ya, boleh dibaca Ustaz Adri, surat Al-Baqarah ayat 255. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sadaqallahul 'azim. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu ya, untuk mengingat kembali kita murojaah dulu ya. Saya baca ayatnya, Bapak Ibu yang terjemahkannya. Baik Bapak Ibu ya, jadi saya mencatat nih keutamaan atau fadilah dari ayat kursi, kurang lebih ada 20-an ya. Banyak gak? Keutamaan dari ayat kursi ada 20. Boleh dicatat kalau mau dicatat ya. Jadi begitu banyak manfaatnya ayat kursi ya, sampai 4 kali kita pertemuan, dan juga fadilah atau keutamaannya banyak ya. Yang pertama ya, bahwa ayat kursi adalah ayat yang paling agung
Jadi ini ketika Rasulullah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ya, Ubay bin Ka'ab nggak mau menjawab karena sepatutnya Ubay lah yang bertanya kepada Rasulullah karena Rasulullah ilmunya lebih tinggi. Makanya ketika Rasulullah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ya, wahai Ubay bin Ka'ab, tahukah kamu ayat apa yang paling agung? Ubay menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Ini Ubay bin Ka'ab, beliau sebagai penghafal Quran, ya, dia juga banyak menguasai ilmu-ilmu Quran. Makanya Rasulullah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Maka ditanya lagi yang kedua, wahai Ubay bin Ka'ab, tahukah engkau ayat apa yang paling agung? Kata Ubay, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Sampai yang ketiga nih Rasulullah bertanya, wahai Ubay, ayat apa yang paling agung? Maka Ubay menjawab, ayat kursi. Lalu kata Rasulullah, engkau telah membenarkan ayat tersebut, semoga engkau mendapat kemuliaan, ya. Jadi ayat yang paling agung adalah ayat kursi, ya. Ini udah kita bahas sebelumnya, ya. Dan juga dikatakan dari Imam Syafi'i itu bahwa ayat kursi itu mempunyai lidah dan dua bibir. Jadi Rasulullah mengakui ayat yang paling agung juga menurut Imam Ahmad, ya, dia menambahkan bahwa ayat kursi itu punya lidah dan dua bibir. Jadi lidah dan dua bibir ini digunakan untuk mensucikan Allah setiap hari. Nggak tahu bentuknya seperti apa, wallahu alam, tapi Imam Ahmad mengatakan bahwa ayat kursi ini mempunyai lidah dan dua bibir dan digunakan untuk mensucikan Allah tiap hari. Itu manfaat atau fadilah yang pertama. Sekarang keutamaan yang kedua, ya, bahwa ayat kursi ini yang membacanya dapat terhindar dari gangguan setan. Jadi diceritakan oleh Abdullah bin Ubay bin Ka'ab. Ini anaknya Ubay, kalau tadi ayahnya, sekarang anaknya Abdullah bin Ubay bin Ka'ab. Jadi beliau menceritakan dari Imam Al-Hakim nih, hadisnya. Jadi Abdullah ini menceritakan tentang ayahnya, bahwa ayahnya ini punya satu kantong, ya, karung yang itu ada kurmanya di dalam kantong itu. Dan biasanya kantongnya itu untuk mengeringkan kurma, ya. Nah, ketika ayahnya ini melihat kantong kurma, ya, itu ternyata kurmanya udah berkurang, ya. Maka dijagalah pada malam harinya, kenapa nih kok kurma bisa berkurang, gitu. Nah, setelah malam itu menjaga, ya, ternyata ada satu sosok yang bentuknya seperti remaja. Nah, jadi ayahnya bercerita nih kepada si Ubay bahwa ayahnya ini ketika ketemu sama sosok seorang remaja mengucapkan salam dan dijawab salamnya itu sama remaja itu, ya. Maka Ubay bertanya kepada remaja ini, siapakah engkau? Apakah engkau bangsa jin apa bangsa manusia? Gitu. Maka dia jawab, aku bangsa jin. Aku nih, ya, aku ini jin, katanya. Sebenarnya jin tuh nggak bisa dilihat, tapi karena jin ini menjelma, maka bisa dilihat. Jadi jin itu bisa menjelma apa saja, bisa menjelma jadi ular, bisa jadi keledai. Nah, ini menjelma jadi remaja, maka bisa dilihat, ya. Nah, Ubay berkata, coba lihat tanganmu. Maka ketika dijulurkan, tangannya kok kayak tangan anjing, terus ada bulunya. Lalu Ubay bertanya, apakah ini bentukmu seperti ini? Lalu kata remaja ini, ada bentuk yang lebih dahsyat lagi, kata gitu. Karena jin ini bisa menjelma macam-macam gitu.
Makanya ada yang lebih dahsyat lagi. Lalu ditanya, kenapa kamu kok ngambil kurma di kantong aku punya? Kata si remaja ini, bahwa kata jin ini ya, bahwa aku mengambil karena engkau suka bersedekah, maka aku juga ingin minta sedekah darimu. Jangan bangsa manusia aja yang mendapatkan sedekah, aku juga ingin mendapatkan sedekah darimu gitu. Lalu Ubay bertanya nih kepada jin ini, wahai jin, katanya, apa sih yang dapat menghilangkan dari gangguan jin? Ya, karena jin itu tahu ayat apa aja yang dapat menghilangkan dari gangguan jin. Maka jin ini berkata, ayat yang bisa memeliharamu dari gangguan kami yaitu baca ayat kursi. Maka besoknya Ubay mendatangi Rasulullah menceritakan kejadian semalam. Dia bertemu dengan jin, ya, bentuknya seperti tangannya kayak anjing, ya, dan dia mengatakan bahwa kalau mau menghindari atau menjaga dari jin maka baca ayat kursi. Maka Rasulullah berkata, si kotor itu, maksudnya si kotor itu si jin itu jujur, katanya, benar apa yang dikatakannya. Ya, jadi membaca ayat kursi bisa menjaga dari gangguan jin. Itu jin sendiri yang ngomong bahwa ayat kursi bisa menghindari dari gangguan jin. Lalu yang ketiga, ya, ayat kursi juga bisa digunakan sebagai mahar. Ini dari Anas bin Malik, ya. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat yang bernama Fulan, wahai Fulan, apakah kamu sudah menikah? Lalu si Fulan menjawab, saya belum menikah lagi ya Rasul, gitu. Kenapa? Karena terbentur dengan biaya, ya. Maka Rasulullah berkata, apakah kamu hafal surat Qul huwallahu ahad, gitu. Kata Rasulullah, Qul huwallahu ahad itu sama dengan 1/4. Ada yang mengatakan 1/3, ada yang mengatakan 1/4, ya. Nah, itu sama dengan 1/4. Nah, jadi di dalam zaman Nabi kalau nggak punya uang boleh menikah, maharnya baca ayat suci. Kalau zaman sekarang makanya jarang ya. Gitu. Dibilang nggak punya modal kali kalau maharnya baca ayat suci ya. Kalau sekarang malah gede-gedean ya. Nah, lalu Rasulullah mengatakan, kemudian engkau baca surat Al-Kafirun, ya, itu 1/4 dari Al-Quran. Lalu membaca surat Ijazah An-Nasulullahi wal Fath 1/4 dan membaca surat Izazul Jilatil Ardu itu 1/4. Maka 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 itu sama dengan kamu baca satu Quran, satu kitab Quran. Itu bisa dijadikan jadi ayat tadi baca surat Al-Ikhlas, Al-Kafirun, terus ayat kursi, ya, terus sama surat Ijazul Jilatil Ardu Jiljalaha, ya. Ya itu, ya. Jadi surat Al-Ikhlas, surat Al-Kafirun, surat Ijazul Jilatil sama surat ayat kursi itu sama dengan masing-masing 1/4. Jadi kalau kita baca ayat kursi itu sama dengan 1/4. Nah, itu bisa sama dengan membaca satu kitab. Jadi kalau kita baca ayat kursi 4 kali sama dengan kita hatam Quran, ya. Atau baca Ijazul atau Al-Kafirun 4 kali. Ya, itu cuma persamaannya tapi beda nilai pahalanya. Ya, itu yang ketiga. Jadi ayat kursi bisa buat mahar, ya, 1/4 1/4 dibaca, maka itu sama dengan satu kitab Al-Quran dan bisa dibaca digantikan sebagai mahar. Lalu yang keempat, ya, dari Abu Hurairah, ya, beliau mengatakan bahwa
Suratul Baqarah ini ada ayat yang di dalamnya jika dibacakan dapat mengusir setan. Jadi beliau mengatakan bahwa surat Al-Baqarah ini adalah puncak dari kitab suci Al-Qur'an. Ya. Jadi dari beberapa surat, puncak dari kitab suci Al-Qur'an adalah surat Al-Baqarah. Ya. Dan di dalam surat Al-Baqarah ada ayat kursi. Nah, ayat kursi. Ya. Jadi ayat surat Al-Baqarah itu diturunkan oleh 80 malaikat. Setiap ayatnya turun 80 malaikat dan di situ ada ayat kursi. Ya. Nah, di dalam ayat kursi ini ya, kalau dibacakan maka setan akan keluar dari rumah kita. Jadi membaca ayat kursi setiap hari ya itu akan mengusir setan yang ada di rumah kita, bukan hanya di rumah kita sendiri, di rumah tetangga juga, rumah sekitarnya juga akan pergi setan ya. Jadi ketika kita membaca ayat kursi maka setan itu bukan hanya keluar dari rumah kita, tapi di rumah tetangga kita dan rumah sekitarnya juga nanti akan pergi. Itu dahsyatnya ayat kursi ya. Jadi melindungi lingkungan sekitarnya ketika kita baca ayat kursi ya, itu kata Abu Hurairah. Lalu selanjutnya menurut Asma binti Yazid ya, apabila kita membaca Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum ya, maka kita doanya akan diperkenankan. Karena Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum adalah nama Allah yang paling agung. Maka ketika kita membaca ayat ini ya, sebelum kita berdoa ya, jadi sebelum kita berdoa kita baca Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, maka doa kita akan diperkenankan oleh Allah. Karena ini adalah yang paling agung. Ketika kita puji Allah dengan nama yang paling agung, lalu kita mohon, minta, maka akan dikabulkan. Ya kayak kita mau minta ke siapa, orang tua juga kita puji dulu kan, kita ini kebaikan-kebaikan baru kita minta, insya Allah ya, jangan langsung tembak ya. Ini juga dipuji dulu dengan membaca Allah ilaha illallah wal hayyul qayyum, itu paling agung, nama paling agung, lalu kita berdoa, insya Allah dikabulkan. Ya, ini menurut Abi Umamah juga sebaiknya sebelum membaca Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum membaca Al-Fatihah dulu ya. Membaca Al-Fatihah terus baca Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, baru kita mohon kepada Allah. Itu akan diperkenankan doanya, akan dikabulkan oleh Allah. Lalu yang ketujuh ya, kalau kita setelah sholat fardu baca ayat kursi, maka tidak ada yang menghalangi kita masuk surga kecuali kematian ya. Jadi setelah kita sholat fardu, jangan lupa kita baca ayat kursi, maka tidak ada yang menghalangi kita masuk surga kecuali kematian. Kenapa kematian menghalangi kita masuk surga ya? Karena kalau kita masih hidup nggak bakal bisa masuk surga. Kalau kita mati maka akan diteruskan langsung masuk surga. Makanya mati itulah yang menghalangi masuk surga. Makanya kalau orang-orang yang beriman ya, dia nggak menyukai kematian karena menghalangi masuk surga ya. Beda ya, tidak menyukai dengan takut kematian. Kalau takut kematian berarti dia itu masih cinta dunia. Mungkin dia baru bangun rumah, baru beli mobil baru, belum menikmati, jadi takut sama kematian. Kalau ini tidak menyukai kematian, justru dia pengen kalau bisa cepet-cepet itu mati biar bisa langsung masuk surga ya. Jadi apabila membaca ayat kursi setelah sholat fardu, maka
tidak ada yang menghalangi masuk surga kecuali kematian. Ya, karena kematian itulah untuk melewati bisa masuk surga. Kalau kita masih hidup terus nggak bisa kita melewati untuk masuk surga ya. Yaitu dari Ibnu Hibban dan Imam Bukhari. Lalu yang ke-8, ayat kursi dapat mengusir setan. Tadi udah ya, tapi ini kisahnya beda nih. Ini dari Abu Hurairah. Abu Hurairah. Jadi ceritanya Abu Hurairah ini selama 3 malam didatangi sama setan, tapi dia nggak tahu bahwa itu setan gitu ya. Jadi Rasulullah memberi amanat kepada Abu Hurairah untuk menjaga zakat Ramadan. Jadi waktu itu menjaga zakat Ramadan diamanatkan kepada Abu Hurairah. Itu kan ada uang, ada makanan ya, gandum segala macam makanan. Nah, ketika malam tiba itu ada seorang yang menyusup untuk mengambil makanan. Dan Abu Hurairah melihat ini orang yang menyusup ini, maka ditangkaplah orang itu. Nah, lalu ketika ditangkap Abu Hurairah berkata, "Aku akan bawa engkau kepada Rasulullah." Maka pemuda ini bilang, "Janganlah engkau bawa aku ke Rasulullah, karena aku ini sangat butuh dengan makanan itu dan aku ini menanggung keluarga yang banyak gitu. Tolong lepaskan aku, janganlah engkau bawa aku kepada Rasulullah." Maka Abu Hurairah merasa kasihan, dilepaslah pemuda itu ya. Karena dia merasa sangat butuh dengan makanan itu dan banyak tanggungan keluarga. Nah, keesokan paginya Abu Hurairah menemui Rasulullah. Abu Hurairah belum bercerita, Rasulullah udah tahu. Wahai Abu Hurairah, apa yang terjadi semalam pada dirimu gitu. Nah, jadi zaman Rasulullah tuh nggak ada sahabat yang bohong, karena Rasulullah ya udah tahu duluan dari Allah sebelum Abu Hurairah bercerita. Makanya nggak ada yang berani berdusta sama Rasulullah. Ya, dia berkata Abu Hurairah bahwa semalam ada pemuda yang menyusup mengambil makanan, maka aku tangkap. Nah, lalu dia berkata bahwa aku sangat butuh dengan makanan ini dan aku banyak menanggung keluarga, maka aku akan lepaskan. Maka aku lepaskan karena kasihan gitu. Kata Rasulullah, dia itu seorang pendusta. Tapi dia besok mau kembali lagi. Rasulullah mengiyakan, iya benar, besok dia akan kembali lagi. Nah, karena Rasulullah mengatakan besok akan kembali lagi, maka malam harinya Abu Hurairah menjaga pemuda itu. Benar, pemuda itu datang lagi ya, menyusup ngambil makanan. Ditangkaplah itu ya, ditangkap. Nah, kalau kali ini engkau akan saya bawa ke Rasulullah gitu, karena engkau mencuri lagi. Lalu dia berkata, ya Abu Hurairah, janganlah engkau bawa aku ke Rasulullah katanya, karena aku ini sangat butuh makanan dan aku banyak menanggung keluarga. Lalu berjanji aku tidak akan datang lagi, tapi janganlah engkau bawa ke Rasulullah. Nah, karena Abu Hurairah ini orangnya kasihan ya, maka dilepaslah pemuda itu. Nah, jadi kalau kita kasihan sama pencuri, maka pencuri itu akan berani mencuri ya. Nah, ini pelajaran nih. Abu Hurairah tuh kasihan, tapi pencuri jadi berani ya. Jadi harus ada tindakan tegas juga. Maka ketika dilepas keesokan paginya Abu Hurairah menemui Rasul lagi. Rasul udah tahu duluan gitu. Abu Hurairah, apa yang semalam terjadi padamu? Maka diceritakanlah bahwa benar dia datang lagi dan mencuri makanan. Lalu dia berkata bahwa dia banyak menanggung keluarga dan sangat membutuhkan makanan itu. Dan dia berjanji tidak akan datang lagi
maka aku lepaskan, kata Abu Hurairah. Maka Rasulullah berkata, dia itu seorang pendusta dan dia pasti besok akan datang lagi. Rasulullah mengatakan seperti itu. Kalau tadi kan dibilang janji tidak akan datang lagi, tapi kata Rasulullah dia itu pendusta dan besok dia akan datang lagi. Maka Abu Hurairah mendengarkan kata Rasulullah, ini pasti datang nih kata Rasulullah. Maka dijagalah malam itu, pas malamnya. Dan benar datang tuh pemuda itu, dan ketika menyusup mau ngambil makanan ditangkap sama Abu Hurairah. Nah, kali ini kamu akan saya bawa ke Rasulullah karena kamu udah berjanji nggak akan datang lagi, tapi ternyata datang. Nah, kali ini nggak ada ampun, aku bawa. Lalu dia bilang, ya Abu Hurairah, janganlah engkau bawa aku ke Rasulullah karena aku sangat membutuhkan makanan itu dan aku menanggung banyak keluarga gitu. Lalu Abu Hurairah, nggak bisa karena kamu udah berjanji nggak akan datang lagi. Lalu dia berkata nih pemuda ini, ya Abu Hurairah, maukah engkau aku ajarkan kalimat-kalimat yang utama gitu. Lalu kata Abu Hurairah, apa itu? Maka diajarin nih Abu Hurairah. Jadi apabila engkau membaca kalimat ini, itu akan menjaga kamu dari gangguan jin dan setan, dan itu akan menjaga kamu, melindungi kamu dari gangguan jin dan dilindungi oleh Allah. Kamu akan dilindungi Allah dan dijaga oleh jin, dihindari dari gangguan jin dan setan. Apa bacaannya? Ayat kursi diajarin. Jadi Abu Hurairah diajarin nama jin. Lalu dia keesokan harinya menemui Rasulullah besok paginya. Ya Rasul, ya, semalam benar dia datang lagi dan dia berkata bahwa dia menanggung beban dan menanggung keluarga dan sangat membutuhkan makanan itu. Dan dia mengajarkan aku untuk menghindari dari gangguan jin, yaitu baca ayat kursi. Nah, karena dia udah memberi ilmu, udah mengajarkan aku, maka aku lepaskan dia. Kata Rasulullah, bacaannya benar, tapi dia pendusta gitu. Lalu Rasulullah berkata, tahukah engkau Abu Hurairah, siapakah itu yang datang selama 3 malam itu? Dia adalah jin, katanya, yang datang. Abu Hurairah baru tahu. Nah, rupanya Abu Hurairah diajarin bacaan ayat kursi sama jin untuk mengusir jin. Ya, nah zaman sekarang kita nggak boleh ya belajar sama jin karena zaman dulu ada Rasulullah sebagai orang yang bisa mengakui atau enggak gitu. Kalau sekarang nggak ada, jadi nggak boleh kita belajar sama jin. Ya, minta ilmu sama jin nggak boleh. Nah, kalau dulu ada Rasulullah, jadi boleh-boleh aja, sah-sah aja gitu. Ketika Abu Hurairah diajarin dan benar kata Rasulullah ucapannya, tapi dia sebagai seorang pendusta. Ternyata itu adalah jin. Ya Allah. Jadi jin tuh buka kartu sendiri, nih kelemahan saya nih baca ayat kursi, maka aku akan pergi dari sini, bisa mengusir jin. Ya, jadi itulah yang dialami oleh Abu Hurairah. Jadi Rasulullah juga menyampaikan ya bahwa apabila sebelum tidur ya itu membaca ayat kursi, itu nanti akan dijaga oleh Allah dan itu akan dilindungi dari pagi sampai petang. Jadi selama semalaman itu dari pagi sampai petang, dan kalau kita jaga baca petang akan dilindungi dari petang sampai pagi ya. Ya, jadi itulah yang diajarkan oleh jin kepada Abu Hurairah dan dibenarkan oleh Rasulullah ya. Lalu yang ke-9, ayat kursi itu diturunkan dari aras langsung. Ini menurut Imam Bukhari ya. Jadi dikatakan bahwa surat Al-Baqarah itu puncak tertinggi ya, turunnya bersama 80 malaikat setiap ayatnya, dan
dikeluarkan ayat kursi dari bawah aras kemudian diletakkan di surat Al-Baqarah, ya itu keistimewaannya. Jadi surat Al-Baqarah itu turun tiap ayatnya didampingi oleh 80 malaikat, dan aras sendiri itu langsung dari ayat kursi itu langsung dari aras turun dan diselipkan ke dalam surat Al-Baqarah. Ya itu keistimewaannya. Jadi ayat kursi langsung dari aras. Dari Imam Bukhari mengatakan bahwa Rasulullah berkata diturunkan ayat kursi yang langsung dari aras. Lalu yang ke-10, ayat kursi bisa membawa kemuliaan. Banyak ya manfaatnya. Jadi dari kisahnya Ubay bin Ka'ab ya, ketika dia ditanya sama Rasulullah, lalu Ubay bin Ka'ab benar menjawab apa yang dikatakan oleh Rasulullah, lalu Rasulullah menepuk dada Ubay bin Ka'ab, katanya engkau telah benar menjawab pertanyaanku, insya Allah ayat tersebut akan membawa kemuliaan kepadamu. Jadi ketika Ubay menjawab, ditepuk dadanya, engkau benar menjawab pertanyaan itu dan insya Allah ayat tersebut akan membawa kemuliaan. Jadi kalau kita sering membaca ayat kursi, insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah dan juga dimuliakan oleh makhluknya. Bukan hanya Allah yang memuliakan, makhluknya juga memuliakan kita. Jadi kalau kita mau rapat, mau pertemuan, baca dulu ayat kursi itu, insya Allah dimuliakan sama makhluknya, bukan hanya dimuliakan oleh Allah ya. Nah, ini juga satu cara nih, karena Rasulullah sendiri yang mengatakan barang siapa yang mengamalkan ayat kursi, Allah akan memuliakannya dan makhluk pun akan memuliakannya. Maka rugilah orang yang tidak mengamalkan ayat kursi. Lalu yang ke-11, ayat kursi itu digandeng dengan istighfar ya. Itu dibaca setelah sholat fardu 3 kali, itu akan mengampuni kita dari dosa besar ya. Jadi ayat kursi digandeng dengan istighfar, astagfirullahaladzim, alajila ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Nah bacanya seperti itu ya. Setelah sholat dibaca 3 kali astagfirullahaladzim, alajila ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik ya. Maka itu akan diampuni dosa kita, meskipun dosa kita besar ya, seperti dosa orang yang lari dari perang. Jadi dosa orang yang lari dari perang kan itu dosa besar. Tapi kalau kita baca istighfar digandeng dengan ayat kursi, maka Allah akan ampuni dosa kita meskipun itu dosa besar yang contohnya seperti orang lari dari perang. Astagfirullahaladzim, ajila ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Itu dibaca 3 kali setelah sholat. Lalu yang ke-12, ayat kursi juga digandeng dengan istighfar, dapat menghapus dosa sebanyak buih di lautan. Kalau tadi dosa besar ya, dosa besar kan bisa membunuh, bisa melari dari perang ya. Nah kalau dosa yang sebanyak buih di lautan ini dosa yang sering kali dilakukan nih, tiap hari melakukan dosa, jadi dosanya sebanyak buih di lautan ya. Ini dikatakan membaca ayat kursi digandeng dengan istighfar pada waktu-waktu yang ditetapkan, bacaannya setelah sholat subuh dan sholat asar, bacaannya 3 kali, maka akan dihapuskan dosanya meskipun sebanyak buih di lautan, oleh Imam Adilami ya. Jadi dibacanya setelah sholat subuh dan sholat asar, dibaca 3 kali, itu akan menghapus dosa kita meskipun dosa itu sebanyak buih di lautan ya. Bacanya seperti tadi, astagfirullahaladzim, la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Maka itu akan dihapus dosa kita meskipun sebanyak buih di lautan. Itu dibacanya setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Lalu yang ke 13 ya.
Ya. Apabila hendak tidur baca istighfar dan ayat kursi, maka Allah akan mengampuni dosa sebanyak buih di lautan dan sebanyak daun di atas pohon. Ini menurut Imam Tirmizi. Ya. Jadi kalau kita hendak tidur kita baca astagfirullahaladzim la ilaha illa wal hayyul qayyum waktubu ilaik. Ya. Nah itu akan diampuni dosa sebanyak buih di lautan dan ditambah lagi sebanyak daun-daun di atas pohon. Berapa banyak daun di atas pohon di bumi ini banyak ya, itu akan diampuni dosanya. Ini menurut Imam Tirmizi dan Imam Ahmad dan Abu Ya'la ya. Jadi kelebihan ayat kursi luar biasa ya. Lalu yang ke-14 ya, dari Ali bin Abi Thalib ya. Baca ayat kursi setelah sholat maka akan masuk surga tanpa ada yang menghalanginya. Sama tadi ya. Ya, jadi dikatakan barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu ya, maka tidaklah ada yang menghalanginya masuk ke surga kecuali kematian. Terus ada tambahannya lagi nih Sayyidina Ali. Barang siapa yang membaca ayat kursi ketika hendak tidur ya, membaca ayat kursi, Allah akan mengamankannya, rumahnya, rumah tetangganya dan rumah di sekelilingnya ya, itu akan diamankan oleh Allah. Di samping dihapus dosanya juga diamankan rumahnya. Jadi bukan hanya mengamankan rumahnya saja, jadi mengamankan rumah-rumah di sekitarnya juga. Lalu yang ke-15 ya, 15 dari Anas bin Malik, baca ayat kursi setelah sholat itu akan dijaga sampai sholat berikutnya. Jadi barang siapa membaca ayat kursi setelah sholat fardu, maka Allah akan jaga sampai ke sholat fardu berikutnya. Jadi baca sholat subuh nih, maka Allah akan jaga kita sampai sholat zuhur ya. Begitu juga ketika baca sholat zuhur, maka Allah akan jaga sampai ke sholat asar. Nah begitu juga setelah sholat asar kita baca ayat kursi, maka Allah akan jaga sampai ke sholat maghrib. Insya Allah dijaga, maksudnya dimudahkan kita untuk melakukan sholat berikutnya, melaksanakan sholat berikutnya ya, nggak dihalangi oleh setan atau jin ya, maka akan dijaga ke sholat berikutnya. Ada juga yang mengatakan bahwa apabila membaca ayat kursi ya setelah sholat fardu, maka akan bersama dengan para nabi, para sedikin, para syuhada dan para orang solihin. Tapi ini hadisnya doif ya, jangan ditulis ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa kalau kita baca ayat kursi maka kita nanti akan bersama para nabi, para sidikin, para syuhada dan para solihin. Itu hadisnya doif, lemah. Lalu yang ke-16 ya, apabila membaca ayat kursi digabung dengan Al-Fatihah dengan surat Ali Imran ayat 18 dan ayat 26 ya, maka akan masuk surga. Ayat 18 Ali Imran sama ayat 26. Sayyidullah ya sama Ali ya, sama kulilahuma, Sayyidullah sama kulilahuma ya. Jadi baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, lalu baca Ali Imran ayat 18 dan ayat 26 itu dijamin akan masuk surga. Ini menurut siapa Imam siapa yang bermaksud. Jadi ayat-ayat, apakah engkau ya Allah akan menurunkan aku ya, jadi ayat-ayat ini ketika mau diturunkan dia berkata nih, ya Allah apakah engkau akan menurunkan kami ke bumi ya.
kata ayat tersebut bersama orang-orang yang bermaksiat kepadamu kami tak mau katanya. Ya Allah, kami nggak mau bersama orang-orang yang bermaksiat. Nah, jadi ayat ini bergantung di aras. Nah, ini ayat kursi maksudnya. Jadi ayat kursi ketika mau diturunkan nggak mau karena digabung dengan orang-orang maksiat. Maka Allah berfirman, tidaklah seorang membaca 4 ayat ini, yaitu Al-Fatihah, ayat kursi, Ali Imran ya, ayat 18 dan 26, maka orang tersebut akan masuk surga. Ya, seperti itu. Sekarang yang ke-17 ya. Baca ayat kursi setelah sholat fardu, selesai sholat fardu, Allah akan mencabut nyawanya langsung. Jadi bukan malaikat Israel ya, tapi Allah langsung. Ini suatu hal yang luar biasa ini. Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu ya, maka yang langsung mencabut nyawanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi. Dan ayat ini dibaca, nih ada lagi yang berikutnya tambahannya, boleh dimasukin ke ayat 19. Dan ayat ini apabila dibaca terus sampai setelah selesai sholat fardu sampai akhir hayatnya, maka dia akan mati syahid. Jadi kalau kita baca ayat kursi setiap selesai sholat fardu dan dibaca terus sampai akhir hayatnya, maka kita itu bisa dihitung sebagai mati syahid ya. Jadi habis sholat jangan langsung pulang, pergi baca zikir dulu, sempetin meskipun sesibuk apapun gitu, baca dulu, sempetin ayat kursi. Nah itu kalau rutin dibaca sampai akhir hayatnya, maka dia termasuk mati syahid ya. Yang berikutnya ya, baca ayat kursi setelah sholat itu akan dalam tanggungan Allah sampai sholat berikutnya. Kalau tadi dijaga ya, nah kalau ini barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu, maka dalam tanggungan Allah sampai sholat berikutnya. Kalau tadi dijaga, kalau ini dalam tanggungan Allah oleh Imam Tabrani. Maksudnya apa? Kalau dijaga kan dijaga dari gangguan setan. Kalau ini ditanggung semuanya itu, mungkinnya keselamatannya, rezekinya sampai sholat berikutnya. Lalu yang selanjutnya ya, membaca surat Ad-Duhan dan ayat kursi di waktu petang, maka dia akan dijaga sampai waktu pagi. Begitu juga ketika membaca surat Ad-Duhan dan ayat kursi di waktu pagi, maka akan dijaga sampai waktu petang ya. Jadi ayat kursi ini ibaratnya kayak bumbu penyedap deh, dicampur apa aja tetap enak gitu. Dicampur istighfar berkhasiat, dicampur Al-Fatihah berkhasiat, dicampur Ali Imran berkhasiat, dicampur sama Ad-Duhan juga berkhasiat. Udah bumbu penyedap paling enak lah. Enak semua pokoknya ya. Dan yang terakhir ya, jadi barang bagi yang pelupa nih ya, kalau baca baru 3 ayat lupa 5 ayat banyak lupanya gitu, maka bisa baca ini nih. Jadi dikatakan bagi orang yang pelupa bisa amalkan ayat kursi. Yang pertama 4 ayat pertama di surat Al-Baqarah. Jadi 4 ayat pertama, Alif Lam Mim Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bima unzila ilaihi min rabbihim apa lupa saya itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun. Nah, itu 4 ayat pertama surat Al-Baqarah. Lalu berikutnya baca ayat kursi ya. Terus baca
ayat 256, 257 ayat kursi Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'ujuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man jala yasfa'u indahu illa bi idni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdzuhuma wal aliyyul azim. Dilanjut ayat 26-nya la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan bis sama lahu apa bisawm lan bisamalah wallahu samiun alim. Baru dilanjut lagi ayat 257 Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum taghutu yukhrijunahum minan nur ila julumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah, setelah itu dilanjut baca surat Al-Baqarah 3 ayat terakhir lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah wa yaghfiru liman yasha'u wa ajibu ma yasha'u wa la kulli shay'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun qulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wa nufarikum baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'ahidna in nasina wa ata'na rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama amaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya pokoknya sampai akhir ya. Nah, itu jadi totalnya 10 ayat itu ya Pak ya. Yang pertama 4 ayat di surat Al-Baqarah yang pertama, lalu ayat 255, 256, 257 jadi berapa? 7 ditambah 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Nah, kalau itu dibaca maka insya Allah kita nggak akan lupa baca ayat-ayat ya. Jadi kalau kita mau menghafal baca ini dulu nih 10 ayat itu. Yang pertama 4 ayat pertama ya surat Al-Baqarah, lalu ayat kursi ditambah 256, 257 ditambah lagi 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, maka insya Allah kita dijaga dari pelupa ya. Jadi kalau misalkan kita lupa naruh kunci di mana, baca aja ini mudah-mudahan nggak lupa ya. Jadi 4 ayat ini dibaca menjaga hafalan, mudah-mudahan tidak pernah, dan mudah-mudahan nggak pernah pikun kita ya dengan membaca 10 ayat ini ya. Saya rasa cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi dijelaskan bahwa kursi bisa mengusir setan. Menurut saya tidak seluruh setan, Pak. Soalnya setan yang duduk di kekuasaan Indonesia khususnya itu biar dipelajari, malah dia jawab juga, aku juga bisa kalau yang kursi ada. Jadi dia juga nggak akan terpengaruh apa-apa. Hanya rasain baca dan baca. Jadi mungkin setannya itu setan dari jin gitu Pak. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi setan ada dari bangsa jin, ada dari bangsa manusia gitu ya. Ya. Jadi ya ini dari bangsa jin yang bisa diusir ya Pak. Ya kalau dari bangsa manusia ya sama-sama mungkin ya. Tapi pernah kan saya cerita itu ketika ada satu tempat yang tidak boleh disewakan gitu. Nah kebetulan siapa waktu itu ya, Jahit kalau nggak salah, dia habis belanja karena jauh pulang kemalaman, dia mau menginap, udah nggak ada tempat penginapan. Nah ada satu tempat penginapan yang kosong tapi nggak dikasih sama pemiliknya. Karena apa? Karena setiap orang yang nginep di situ besoknya mati gitu. Udah pernah saya ceritain ya. Udah, masa lupa ya. Nah jadi ketika dia mau nginep tinggal satu kamar nggak dikasih, sedangkan dia barangnya banyak, nggak mungkin dia tidur di jalan, barang-barangnya bawa kemana. Akhirnya dia minta sama pemiliknya cerita terus terang bahwa ini saya nggak kasih karena setiap ada yang nginep sini besoknya mati. Maka si Fulan ini bilang insya Allah saya akan dijaga sama Allah gitu. Nah benar, ketika dikasih ya habis sholat isya
dia nggak langsung tidur, dibaca itu zikir, lalu dibaca ayat kursi, keluar itu makhluk ya seperti api ya, dia menampakkan dirinya, lalu dia samperin, dibaca siapa fulan ini membaca ayat kursi, diikutin ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, sampai habis diikutin, dibaca lagi yang kedua, diikutin lagi, terus dibaca, dia nggak putus asa, dibaca terus ayat kursi sampai akhirnya yang ke-10 kali dibaca baru dia kabur kabur, kepanasan mungkin hancur ya, itu mungkin atas kekuasaan Allah ya. Jadi ayat kursi ini fungsinya macam-macam nih ya. Kalau belum berhasil dibaca terus semua dia tuh. Kalau kita mah lihat ini udah kabur ya, ini dibaca terus ya sampai akhirnya dia kabur. Terus keesokan harinya begitu dia keluar dari rumah, pemilik rumahnya kaget, loh kamu belum mati nih. Rupanya itu baca ayat kursi ya. Akhirnya diselamatkan oleh Allah. Ada ya, nanti kasih mic Pak. Waalaikumsalam. Setelah mendengar paparan saktinya Ayat kursi ini Pak ya, jadi kalau begitu mungkin ada yang menafsirkan, alah kita nggak usah sholat, kita nggak usah macam kita baca ayat kursi aja udah semua terhindari. Nah ini untuk menghindari hal yang seperti itu ada nggak resepnya ini Pak? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya syaratnya yang wajib harus dijalankan. Dia nggak akan sakti kalau yang wajibnya nggak dijalankan. Ya. Bahkan ada perintah setelah sholat fardu baca ayat kursi gitu. Nah itu maka akan masuk surga, dilindungi deh. Barang siapa yang setelah sholat fardu membaca ayat kursi sampai akhir ayatnya, maka dia akan mati syahid ketika mati. Nah, ya. Jadi semua yang diberikan khasiat sama Allah itu setelah menjalankan kewajiban, kayak sholat sunnah ya, sebelum sholat subuh itu pahalanya dunia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi tetap aja kalau dia nggak menjalankan sholat subuh nggak ada gunanya. Justru sholat subuh itu sebenarnya lebih tinggi nilainya daripada sholat sunnah yang katanya lebih baik daripada dunia dan seisinya gitu. Jadi tetap lebih utama kewajibannya. Cuman Allah nggak sebutkan apa ininya keutamaan dari sholat fardu. Tapi justru dosa yang paling besar itu ketika kita meninggalkan sholat. Lebih besar dosa daripada pembunuhan, lebih besar dosa dari berzina, yaitu meninggalkan sholat 1 kali aja. Maka itu dosanya, Masya Allah, 40 tahun itu kita nggak diampunin. Ya, baik. Baik, izin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang jin. Masya Allah. Jin itu yang dalam kisah banyak yang jin itu menyamar, bahkan melakukan perbuatan negatif. Katakanlah gini, suaminya pergi, cerita kisahnya, terus jam kemudian datang lagi, kok pulang lagi suami, itu menyamar. Nah jadi maksudnya satu perbuatan menyamar ini seizin Allah atau izin Rasulnya, satu atau tidak. Yang kedua, siapa tahu yang dikutuk perbuatan negatif dari jin-jin itu. Demikian, Sukanda. Ya. Ya. Jadi jin ya, dia menyamar ya kapan saja. Bisa dia ya. Bahkan bisa jadi binatang, bisa jadi manusia gitu ya. Nah
Ya, makanya kita dianjurkan untuk selalu berlindung kepada Allah. Dengan apa? Dengan cara berzikir. Kita dianjurkan untuk berzikir di waktu pagi dan petang supaya apa? Supaya terhindar dari jin. Karena jin itu ya, dia akan, setan ya khususnya, itu akan menjauh dari kita ketika kita berzikir. Begitu kita berhenti, maka dia akan datang lagi menggoda kita ya. Kayak misalkan nih waktu azan itu kabur tuh setan tuh. Begitu azan selesai balik lagi. Jadi begitu, makanya kita jangan sampai putus berzikir ya, agar tidak didekati oleh setan gitu. Baca zikir terus ya. Coba kadang kita sholat aja masih dibisikin sama setan. Oh iya, kompor udah dimatiin belum tuh ya? Oh iya, kunci di sana. Ingat ya, yang lain itu setan yang bisikin seperti itu. Makanya sholat harus dijahar. Maksudnya disir, bukan dijahar, disir. Jangan dalam hati ya, supaya nggak diganggu sama setan gitu ya. Nah itu seperti itu Pak ya. Insya Allah kalau kita sering zikir, dia mau menyamar apa itu, kita terhindar dari godaan setan ya. Seperti itu. Untuk menjaga supaya kita tidak diganggu oleh setan, maka banyak-banyaklah berzikir. Berzikir itu bukan maksudnya dari waktu pagi dan petang. Waktu pagi dan petang maksudnya sepanjang hari kita ya, dari pagi sampai petang berzikir terus. Begitu juga nanti malam sampai tidur berzikir terus. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah nanti kita terhindar dari godaan setan dan akan dilindungi itu oleh Allah. Gitu ya Pak. Ya, boleh. Membaca ayat kursi sesudah sholat itu perlu diawali dengan ta'awudz atau langsung Allahu saja. Ya, ada juga yang mengatakan kalimat walayak itu tahan nafas katanya, walaya hukum biar terbakar ya. Iya. Demikian Ustaz. Iya. Ya jadi kalau ta'awudz kan kita ketika mau sholat udah baca ta'awudz ya, agar nggak diganggu sama setan ya. Ta'awudz itu kan kita berlindung kepada Allah dari godaan setan ya. Boleh kita baca ta'awudz, tapi kalau kita sholat kan udah baca ta'awudz langsung juga boleh. Ya setelah sholat fardu kita baca tadi digabung sama istighfar juga boleh. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, itu kan bacaan ayat kursi ya, astagfirullahaladzim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Nah itu juga boleh digabung seperti itu ya. Nah kalau tahan napas wallahu alam deh, saya baru dengar, mungkin bisa jadi itu wa'alaikum ilahu wahid ya. Jadi mentauhidkan Allah boleh juga, itu kan nama pujian-pujian juga ya. Wa'alaikum ilahu wahid. Nah, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang ahad, yang esa. Boleh ya, artinya kita ketika mau berdoa puji-puji Allah itu dianjurkan, apalagi memuji nama yang paling agung ya, maka itu insya Allah akan diperkenankan. Nama yang paling agung yaitu ayat kursi ya. Ya cukup ya, nanti kita dilanjutkan di lesehan ya. Kita hatmil Quran. Allahumma sholli bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna wa zukna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.